Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Prayoga, NPM 2208260109. Di sini saya akan menjelaskan tugas mind mapping pada blok CMH di semester antara dengan judul siklus sel. Baik, secara definisi, siklus sel adalah proses teratur yang dilalui sel mulai dari saat sel terbentuk, bertumbuh, menggandakan DNA-nya, hingga akhirnya membelah menjadi dua sel identik. Adapun tahapan-tahapan dari siklus sel ini memiliki dua tahapan. Pertama itu tahapan pertumbuhan dan persiapan atau disebut dengan interfase. Selanjutnya tahapan pembelahan sel atau disebut dengan mitosis atau juga sitokinesis. Pada tahapan interfase memiliki beberapa fase. Pertama itu fase G1 atau gap 1, itu sel itu mengalami tumbuh besar, sintesis protein, sintesis enzim, dan terdapat organel-organel baru. Di fase G1 ini terdapat juga checkpoint. Selanjutnya itu masuk ke fase S atau sintesis. Itu terjadinya replikasi DNA, yaitu kromosom itu diduplikasi. Kromosom yang telah diduplikasi mempunyai dua kromatid identik. Selanjutnya masuk ke fase G2. Fase G2 ini memastikan DNA selesai diduplikasi tanpa kesalahan. Ini di fase G2 ini terdapat juga checkpoint, yaitu untuk memastikan DNA selesai diduplikasi tanpa kesalahan tadi. Selanjutnya itu ada fase M atau tahapan kedua, yaitu tahapan pembelahan sel atau mitosis atau juga disebut dengan sitokinesis. Di sini memiliki beberapa fase, yaitu fase profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinase. Pada profase, kromosomnya itu mulai memadat, terlihat jelas di bawah mikroskop. Sentriolnya itu bergerak ke kutub sel. Selanjutnya itu benang spindel terbentuk. Di metafase, kromosom itu sejajar di bidang ekuator sel, dan juga adanya spindle checkpoint itu untuk memastikan semua kromosom terikat dengan benar. Selanjutnya itu ada anafase. Anafasenya itu kromatnya itu terpisah dan tertarik ke kutub berlawanan. Selanjutnya itu ada telofase. Telofasenya itu kromosomnya itu mulai mengendur, membran intinya terbentuk kembali. Dan terakhir itu ada sitokinase. Sitokinasenya itu sitoplasmanya itu membelah, maka terbentuklah dua sel anak yang identik. Adapun regulasi dari siklus sel ini itu ada siklin dan CDK. CDK itu siklin dependent kinase, itu berfungsi untuk memastikan transisi fase itu berjalan dengan lancar. Sini ada checkpoint. Checkpoint ini terletak di tahapan yang interfase, ada di G1 atau di fase S, di G2 atau di M. Di G1 atau di fase S-nya itu fungsinya itu untuk mengecek DNA apakah ada yang rusak. Kalau yang di G2 atau di M itu cek si DNA-nya ini apakah udah diduplikasi dengan benar. Ini ada protein-protein pengatur pada siklus sel ini. Ada protein P53, itu apabila DNA-nya tadi terdapat kerusakan, maka si sel akan menghentikan atau si sel akan mengalami apoptosis. Selanjutnya ada protein Rb, itu fungsinya itu untuk transisi dari fase G1 ke fase S, yaitu sintesis. Selanjutnya ada protein ATM atau ATR, ini sebagai sensor untuk kerusakan DNA. Baik, ini pun referensi yang dapat saya tampilkan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas presentasi mind mapping saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.